Baik. Oke. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Pandika Bayu Wicasana dan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Panji Nugroho Adiwiono. Jadi hari ini kita mau ngapain nih, Mas Bayu? Kita sekarang mau gini nih, kita sekarang mau menjelaskan apa itu Ethernet. Dan sebelumnya saya lupa bilang juga, NIM saya 18725 1114. NIM saya 187251115. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Apa sih Ethernet? Apa sih sebenarnya Ethernet itu? Ya kan seperti itu. Sejarah singkat. Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dalam jaringan area atau LAN, Local Area Network. Teknologi ini merupakan salah satu standar jaringan yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Dikenal karena kecepatan, keandalan, dan kemudahan dalam implementasi. Oke, next Mas Panji. Ya, ini Sejarah secara singkatnya gimana singkat. ya? Nah, sejarah singkatnya, Ethernet pertama kali dikembangkan oleh Robert Metcalfe dan David Box di Sherlock Park pada tahun 1970-an. Awalnya Ethernet dirancang sebagai sistem komunikasi internal yang menghubungkan komputer dan printer. Konsep dasarnya adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA atau CD, di mana perangkat mendengarkan jaringan sebelum mengirim data. Jika terjadi tabrakan atau collision, perangkat akan berhenti sejenak dan mencoba mengirim ulang. Sejak awal, Ethernet terus berevolusi, beralih dari kabel koaksial ke kabel twisted pair yang lebih modern dan fiber optik. Oke, next. Komponen utama. Untuk membangun sebuah jaringan Ethernet, ada beberapa komponen utama yang diperlukan. Yang pertama adalah kabel Ethernet. Ini akan digunakan sebagai media fisik yang membawa data. Jenis kabel yang umum digunakan adalah UTP atau Unshielded Twisted Pair yang hadir dalam berbagai kategori seperti Cat5e, Cat6, dan Cat7 yang masing-masing menawarkan kecepatan dan performa yang berbeda. NIC atau Network Interface Card. Setiap perangkat yang ingin terhubung ke jaringan Ethernet harus memiliki NIC. NIC adalah kartu antarmuka jaringan yang berfungsi sebagai jembatan antara komputer dan kabel jaringan. Switch jaringan adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat koneksi dalam jaringan. Switch akan menerima data dari satu perangkat dan mengarahkannya ke perangkat tujuan yang benar, sehingga menghindari tabrakan data dan meningkatkan efisiensi. Oke, bisa next Mas Panji. Untuk Yang bagian berikut, ini akan dijelaskan oleh rekan saya Panji. yang berikutnya adalah hubungan jaringan. Hubungan adalah perangkat lama yang serupa dengan switch tetapi kurang canggih. Hubungan menyiarkan broadcast semua data yang diterimanya ke semua perangkat yang terhubung, yang menyebabkan peningkatan lalu lintas dan potensi tabrakan data. Hubungan sudah jarang digunakan saat ini. Yang berikutnya adalah cara kerja dan protokol. Cara kerja dari Ethernet ini dibagi menjadi dua lapisan dari model OSI. Yang pertama lapisan fisik atau physical layer. Lapisan ini mendefinisikan media, fisik kabel, dan sinyal yang digunakan untuk transmisi data. Diinstruksikan oleh Google, lapisan tautan data eh, yang kedua itu adalah lapisan tautan data atau data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengawasan data ke dalam frame sebelum dikirim melalui lapisan fisik. Setiap frame eksternal berisi alamat MAC, Media Access Control, yang merupakan alamat unik yang diberikan kepada setiap NIC. Yang berikutnya jenis-jenis Ethernet. Seiring waktu, kecepatan Ethernet terus meningkat. Terdapat beberapa jenis-jenis nih. Yang pertama ada 10 base T, kecepatan 10 Mbps, salah satu versi awal yang menggunakan kabel UTP. Yang kedua ada 100 base TX, Fast Ethernet, kecepatan 100 Mbps. Versi ini menjadi standar industri selama bertahun-tahun. Yang berikutnya ada 1000 base
gigabyte Ethernet kecepatan 1 Gbps. Saat ini gigabyte internet adalah standar yang paling umum digunakan di banyak jaringan kantor dan rumah. Yang berikutnya adalah 10 gigabase atau 10 gigabyte Ethernet. Kecepatannya ada 10 Gbps digunakan untuk jaringan yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti pusat data. Yang terakhir ada 40 G Ethernet, 100 G Ethernet, dan seterusnya. Kecepatan yang lebih tinggi ini digunakan untuk backbone jaringan dan pusat dan membutuhkan throughput masif. Yang berikutnya, keuntungan Ethernet nih. Apa aja sih keuntungan dari Ethernet itu? Sudah pasti kecepatan dan keandalannya. Ethernet modern menawarkan kecepatan tinggi dan koneksi yang stabil. Berikutnya, biaya efektif komponen Ethernet relatif murah dan mudah ditemukan di pasaran. Skalabilitas jaringan Ethernet dapat dengan mudah ditingkatkan dengan menambah switch dan perangkat lain. Kompatibilitas yang luas, hampir semua perangkat jaringan dari komputer pribadi hingga printer mendukung Ethernet. Yang berikutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Untuk kesimpulan. Kesimpulannya, Ethernet merupakan salah satu komponen penting yang terdapat di komputer, yang dimana dari perkembangan awalnya sudah mendapatkan beberapa revisi dan juga upgrade dari versi awalnya, yang dimana kabel Ethernet sendiri merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam membangun server, dalam meningkatkan efisiensi kita dalam bekerja, yang dimana kabel ini merupakan salah satu bukti bahwa manusia akan terus berkembang dan juga teknologi informasi akan terus berkembang. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Selamat malam. Selamat wassalamualaikum istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.